Baik, halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast kita kali ini dengan tema penerapan nilai berakhlak. Bersama saya Joshua dari Lokal Kesmas WK Bubak, kita akan membahas kisah inspiratif dari Menteri Kesehatan kita. Yang saya hormati, sahabat-sahabat media dan wartawan di seluruh penjuru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Budi Gunadi Sadikin yang ternyata punya perjalanan luar biasa dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak ASN ya teman-teman. Bersama saya di sini sudah ada 4 teman lainnya, yaitu ada Irfan. Halo Pak Irfan. Ya, halo. Kenalkan, nama saya Irfan Hertonang dari RSUP Jayapura. Oke, kemudian ada Kakak Dian. Halo, perkenalkan saya Dian dari RSUP Dr. Ben Boy Kupang. Ada Kak Ninda. Halo, saya Ninda Amtaran dari Lokal Kesmas WK Bubak. Dan juga ada Kakak Budi. Halo, saya Budi Prabowo dari RSUD Jayapura. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke nilai berakhlak, kita kenalan dulu mungkin ya dengan sosok yang mau kita bahas. Pak Budi, mungkin di sini teman-teman ada yang bisa memperkenalkan beliau? Oke, ya. Jadi Pak Budi Gunadi Sadikin itu lahir di Bogor pada tahun 1964. Beliau adalah lulusan fisika nuklir di ITB. Nah, uniknya awal karirnya di dunia perbankan. Tapi akhirnya beliau dipercaya menjadi Menteri Kesehatan sejak tahun 2020. Dan juga beliau sukses memimpin Indonesia pada saat melewati pandemi COVID-19. Kami sepakat memilih Pak Budi Gunadi Sadikin sebagai panutan karena selain beliau adalah Bapak Menkes, beliau mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak secara nyata melalui kepemimpinan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Iya, betul sekali. Yang menarik itu, meskipun beliau ini bukan dokter, beliau bisa cepat beradaptasi dengan isu-isu kesehatan. Itu keren banget menurut saya. Oke, baik. Langsung saja ya, kita mulai dari 7 nilai core berakhlak. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Mungkin teman-teman bisa berikan contoh orientasi pelayanan yang dilakukan oleh Pak Menkes kita. Tentu, beliau meluncurkan program cek kesehatan gratis supaya masyarakat terbiasa deteksi dini penyakit. Selain itu, memperluas layanan puskesmas hingga pelosok. Jadi masyarakat di daerah terpencil juga dapat pelayanan. Dan yang saya kagumi, beliau juga fokus pada pencegahan bukan hanya pengobatan. Itu kan penting banget untuk menekan angka penyakit. Oke, keren sekali ya Pak Budi, sangat berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel. Nah teman-teman, ada yang bisa jelaskan tidak akuntabel? Ya, menurut saya Mas Joshua, Pak Budi itu orangnya menjaga integritas ya. Misalnya transparan dalam penggunaan anggaran kesehatan, termasuk anggaran dana COVID-19 kemarin. Bahkan laporan capaian program kesehatan dapat diakses oleh publik. Itu merupakan salah satu tanggung jawab nyata oleh Pak Budi sendiri. Betul Kak, jadi masyarakat bisa percaya bahwa kebijakan kesehatan itu dibuat dengan dasar bukti, bukan hanya sekedar keputusan sepihak. Oke, keren sekali. Kemudian nilai core yang berikutnya adalah kompeten. Bagaimana teman-teman? Nah, meski latar belakang Pak Budi ini bukan dokter, beliau cepat menguasai isu kesehatan. Contohnya mengembangkan aplikasi Satu Sehat yang saat ini kita gunakan untuk digitalisasi layanan. Benar sekali. Bahkan beliau mendorong transformasi 6 pilar kesehatan, SDM, layanan primer, rujukan, farmasi, sistem pelayanan, dan teknologi. Itu butuh visi yang sangat luas banget. Oke, ternyata jadi Pak Budi ini latar belakangnya dari orang perbankan, namun ketika dia masuk sebagai Menteri Kesehatan, dia bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Kemudian nilai berikutnya adalah harmonis. Dari teman-teman, ada yang bisa menjelaskan harmonis? Nah, kalau saya paling suka bagian ini, Kak. Jadi, beliau itu menghargai masukan dari tenaga medis, organisasi profesi, bahkan masyarakat. Itu menunjukkan kepemimpinan yang inklusif. Nah, juga Pak Budi memperhatikan kelompok-kelompok rentan seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Menurut saya pribadi, ini menunjukkan empati tinggi yang dimiliki oleh Pak Budi. Keren. Selanjutnya ada nilai loyal. Pak Budi, beliau setiap bervisi presiden untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Salah satu bentuknya adalah mendukung penuh program JKN supaya semua masyarakat bisa mendapat perlindungan kesehatan. Dan konsistennya membangun sistem kesehatan meski ada tantangan politik. Itu juga wujud loyalitas pada bangsa, bukan hanya jabatan. Oke, selanjutnya ada nilai adaptif nih. Nilai adaptif ini paling penting banget di era sekarang karena semuanya sudah digitalisasi. Nah, nilai adaptif apa yang Kalau dari nilai adaptif, Pak Budi itu terkesan cepat merespon isu kesehatan yang baru. Misalnya saat muncul penyakit menular baru atau krisis obat. Selain itu juga, beliau juga sering mendorong riset farmasi dan bioteknologi. Dan jangan lupa, beliau memanfaatkan teknologi digital dalam pencatatan kesehatan. Itu membuat data lebih terintegritas. Oke, kita sampai di nilai core terakhir kita yaitu kolaboratif. Mungkin teman-teman bisa jelaskan lagi. Untuk nilai kolaboratif ini, beliau bekerja sama dengan WHO, UNICEF, dan banyak lembaga internasional dalam distribusi vaksin. Beliau bahkan menggandeng sektor swasta dan akademisi untuk memperkuat layanan dan riset. Jadi jelas banget, kesehatan itu bukan hanya urusan pemerintah, tapi semua pihak. Kalau saya lihat, semangat gotong royong itu yang bikin program kesehatan lebih kuat dan berkelanjutan. Oke, luar biasa ya, banyak sekali nilai berakhlak yang bisa kita lihat dari sosok mulai dari berorientasi pelayanan sampai kolaborasi dan beliau. Ya, betul banget. Ya, semoga nanti kita bisa menjadi calon ASN yang bisa Betul Kak, karena nilai berakhlak itu bukan hanya sekedar slogan, tapi juga pedoman kerja kita sehari-hari. Dan kalau diterapkan konsisten, pasti pelayanan publik kita semakin berkualitas. Setuju banget. Oke, baik. Semua sebelum kita berbagi insight tentang cerminan tokoh berakhlak, Pak Budi Kesehatan. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam berakhlak. Internalisasi, habitualisasi, aktualisasi. Selamat atas terselenggaranya acara hari ini. Kiranya kita semua mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk penyajian berita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.